Han Chao, kamu masuk ke divisi senjata api tanpa izin, mencuri peta senjata apa hukumannya? Serahkan segera. Kau dan si Han itu sama saja. Kau pikir akan kuberikan padamu? Peta ini adalah rahasia negara, menyangkut keselamatan negeri. Jika ada yang hilang, bagaimana bisa berhadapan dengan arwah Jenderal Han? Kau tak layak menyebut ayahku, karena kau begitu keras kepala. Jangan salahkan aku tak ingat masa lalu. Tangkap! Jenderal Han, cepat pergi. Aku tak bisa pergi sendiri. Cepat pergi, nanti tak sempat. Panglima, hamba tak mampu. Han Chao tetap berhasil kabur. Bangunlah. Han Chao adalah keturunan keluarga setia, selalu berprestasi baik di ketentaraan. Kenapa tiba-tiba mencuri peta senjata api malam hari? Hamba tak tahu, tapi dia menyerang divisi senjata api malam itu, membunuh beberapa saudara kita. Caranya sangat kejam. Mungkinkah dia berkhianat ke musuh? Pasukan Tartar lama incar peta senjata api. Sangat mungkin mereka menyuap Han Chao. Ada kawanan yang tertangkap. Luya dan lainnya melawan mati-matian. Semua tewas di tempat. Kaisar selalu curiga pada pasukan perbatasan kita. Kabarnya Chou Wushuang sudah dikirim menyelidiki. Di saat seperti ini peta senjata api malah hilang. Kita harus bagaimana? Panglima, tenang, hamba akan menggali sedalam apapun. Pasti menemukan peta senjata api. Pergilah. Baik. Han Besa, ada kabar dari pasukan Ming. Peta senjata api mereka hilang. Baik. Orang-orang Han ini suka main-main licik begini. Nanti setelah kita dapat peta senjata api buat meriam naga sakti, mereka tak berguna lagi. Hormat pada ketua. Ketua baru terima kabar. Han Chao sudah mencuri peta senjata api. Ikuti Han Chao terus. Apapun terjadi, harus rebut peta senjata api kembali. Baik. Naga surgawi muncul, kuasai seluruh dunia persilatan. Naga surgawi muncul, kuasai seluruh dunia persilatan. Perintah Panglima. Hu Yun, Wang Bao, Li Yuhu dan lainnya mencuri rahasia militer, berkhianat ke musuh. Mayatnya dibiarkan 3 hari sebagai peringatan. Peta senjata api.
Tertulis di sini. Komandan perbatasan Hanchao berbuat makar berkhianat demi keuntungan seluruh rakyat. Kerahkan tenaga tangkap bersama. Siapa tangkap dapat hadiah 1000 tael perak. Ya, kabarnya Kaisar mengirim Chu Wushuang untuk menangkap orang ini sendiri. Chu Wushuang. Chu Wushuang siapa? Kau tak tahu Chu Wushuang? Dia pemburu terkenal nomor 1 di dunia. Ya, pemburu nomor 1. Pemburu nomor 1. Benar. Tak ada kasus yang tak bisa dia selesaikan. Penjahat yang tak bisa dia tangkap. Benar-benar. Tak cuma pemerintah, bahkan orang persilatan juga akan menghormatinya. Benar. Sungguh hebat. Hebat sekali. 1000 tael penuh. Pemburu nomor 1. Tua tapi tak keras, lembut tapi tak pahit. Arak yang bagus. Pantang mengecewakan pamanku. Feng Nona. Ini arak cahaya giok embun hijau 50 tahun. Minum 1 botol habis 1 botol. Aku beli 20 tael perak loh. Sudah besar tahu menghormati pamanmu. Baik hati tanpa alasan pasti ada maksud. Apa kau ada perlu? Jangan sungkan paman. Arak ini keponakan persembahkan untuk paman. Sungguh. Sungguh minumlah. Baiklah. Aku mau menyamar jadi pemburu nomor 1. Aku tahu pasti ada maksud buruk. Paman, aku tahu kemampuan tiruan paman tak ada tandingnya. Buatkan tiruan untukku. Feng Nona, cepat pulang denganku. Kita sudah lama keluar. Ayahmu pasti sudah khawatir. Aku tak pulang. Ayahku setiap hari mengatur ini Aku itu. muak. Dunia persilatan berbahaya. Kau seorang gadis. Kalau terjadi apa-apa, bagaimana aku menjelaskan pada ketua? Ketua apa? Bukankah itu kepala pengemis? Aku harus buat hal besar biar dia lihat. Kau cepat pulang denganku. Kau bantu atau tidak? Tidak. Tidak mau ya? Chu Wushuang itu petugas tak bisa ditiru. Aku tak peduli. Tunggu, jangan dituang. Ini arak 50 tahun. Minum 1 botol habis 1 botol. Bantu. Kakak, giliran kau jalan. Jenderang. Aku lari. Kau jalan saja. Aku serang lagi, benteng di belakang mati. Kau. Paman Shou. Ini. Jangan panggil paman. Aku tak punya keponakan sepertimu. Ayahmu gugur di medan perang membela negara. Kau malah berkhianat. Nama baik ayahmu hancur olehmu. Aku datang untuk cukup bicara. Ikut aku ke kantor untuk dihukum. Aku tak bisa. Pengkhianat. Kakak. Anak. Luka pisau di tubuh ada 3. Luka fatal di leher. Panjang luka 3 cun. Sudah hafal? Hafal.
Bagaimana? Sudah diperiksa semua. Catat semua ya. Lihat apa? Minggir. Dalam semalam, Tuan adalah Tuan Wushwang. Hamba tak kenal gunung. Hamba wakan hormat pada Tuan. Sudahlah, hasil pemeriksaan bagaimana? Sekarang pelaku bisa dipastikan, yaitu buronan Han Chao. Seyakin itu? Kami beberapa hari ini terus mengikuti buronan Han Chao ke sini. Begitu dia datang, orang itu mati. Kalau bukan dia, siapa lagi? Kepala rumah Ine Shultong, dulu bawahan ayah Han Chao. Orangnya jujur dan tega. Aku duga, pasti Han Chao minta bantuan gagal, makanya dia bunuh. Menurutku belum tentu. Sedang apa? Dana, ilmu atapku memang tak bagus jadi jatuh. Omong kosong. Tua. Orang ini curang, pasti kawan Han Chao. Tangkap. Cepat, kejar. Masih mau kabur? Kau siapa? Berani menyerang aku? Kau... Aturan geng, kalau tak kabur harus mati. Kenapa lagi kau? Bela diri Nono cukup bagus. Kau ngomong apa? Sejak pertama lihat kau aku tahu. Kau pasti bukan laki-laki. Kalau kau omong sembarangan, hati-hati aku bunuh. Tuan, jangan suka main pedang. Mungkin Tuan tak tahu, aku punya hidung istimewa. Di samping banyak baca buku, aku juga ahli soal wewangian. Kalau aku tak salah tebak, wewangian Tuan pasti dari selatan. Dari keluarga pewangi terkenal susu keluarga Mi. Aromanya lembut dan anggun. Biasa dipakai wanita. Di pakaian dalam. Kau... Hukum dinasti Ming kita, di dunia ada aturan. Pria dan wanita berbeda, tak bisa campur. Wanita tak boleh jadi pejabat, tak boleh. Kau tahu identitasku. Seharusnya aku bunuh kau, tapi aku punya sifat baik. Biarkan kau hidup. Kalau kau berani berteriak, aku kirim kau ke neraka, dengar. Tapi aku tak bisa lepaskan begitu saja. Kalau kau lapor polisi, merusak urusanku. Nona tenang, aku pasti diam. Kenapa aku harus percaya? Lalu aku harus bagaimana? Ikut aku.
Ikut kau. Tepatnya ikut aku. Jadi anak buahku pemburu Chu Husuang, tangkap buronan Han Chao. Nona kau pandai bela diri. Aku sarjana tak kuat apa-apa. Bawa aku untuk apa? Sudah kubilang. Bawa kau agar tak lapor polisi. Dan aku pemburu agung. Pergi ke kota perbatasan sendirian. Pasti mencurigakan. Ada anak buah yang ikut barulah masuk akal. Kau mau ke perbatasan? Tentu. Garam asin dari mana, cuka asam dari mana. Kasus harus diselidiki dari sumbernya. Perbatasan pasti kukunjungi. Nona lebih baik kau urungkan. Lebih baik kau bunuh aku sekarang. Aku. Surat penangkapan. Hadiah 1000 tael. 1000 tael. Kalau berhasil aku bagi 100. Coba pikir ikut aku sekali jalan. Dapat uang banyak. Kau mengajar bertahun-tahun, baru bisa dapat segitu. Nora. 1000 tael ini. Aku tak bernasib dapat dan pakai. Kau terlalu meremehkan kemampuan menyamarku. Aku dengar. Panglima perbatasan Chen Binghe bukan orang biasa. Tak cuma pandai perang, tapi juga cerdik dan teliti. Kau pikir sarjana sepertiku bisa tahu kelemahan Nona? Para panglima di perbatasan pasti tak mungkin juga ada orang berbakat sepertiku. Nona lebih baik urungkan. Urusan pemerintah serahkan pada pemerintah. Lebih baik kau lepaskan aku. Aku jamin hari ini pasti kubungkam 1000 kali. Masuk akal juga. Tapi kau, Aku. mulai sekarang, kaulah Chu Husuang. Tuan penginapan sudah sampai. Dua orang mau menginap. Tuanku adalah pemburu terkenal Chu Husuang. Tuan Chu, bertugas atas perintah Kaisar. Siapkan kamar terbaik di penginapan Emo. Dan masakan enak arak enak. Baik, silakan masuk. Agak kuat sedikit. Baru lumayan. Boleh tahu nama Nona? Namaku Feng Xiao. Feng burung Phoenix. Xiao Gaga. Nama bagus. Berjiwa pendekar wanita. Tentu saja. Tapi Nona Feng, kau buat aku sengsara. Sekarang semua orang kira aku Chu Wushua. Kau suruh sarjana sepertiku. Bagaimana nasibku nanti? Sengsara apa kau jadi sangat berwibawa? Suruh pendekar wanita sepertiku jadi pelayanmu. Kau masih mau apa? Kalau nanti aku yang palsu ini bertemu Chu Wushuang yang asli bagaimana? Untuk tangkap Han Chao, dapat hadiah harus berani ambil risiko. Tak rugi ambil risiko. Kau memang pintar. Siapa yang rugi, siapa yang ambil risiko? Kau pikir? Ya boleh juga. Tapi harga harus dibicarakan. Kau mau berapa? 200 tael. 200 apa? 2 sama kita bagi 2. Kau. Mau apa? Jangan main tangan. Aku peringatkan. Kalau kau tak setuju kali ini mati pun aku tak mau. Kau cari mati. Tuan, makanan sudah siap. Xiao pijit bahuku. Lihat apa cepat. Ya, Anap. Agak kuat. Tak makan apau. Begitu saja. Pelayan. Bawakan baskom air. Baik. Xiao nanti gosok punggungku. ya, Tuan, silakan nikmati. turunlah. Jangan berhenti. Orang bijak bicara tak main tangan. Aku bukan bijak.
Ini, bukankah ini jenderal muda? Pak Tua bagaimana lukanya? Tak parah, untung tak kena organ dalam. Cuma kehilangan banyak darah. Kabarnya dia bunuh keluarga Sotong. Pemerintah sedang memburunya. Tak peduli, banyak selamatkan orang dulu. Nanti kalau dia sadar kita bicara. Peta senjata api. Bagus. Kalau Han Chao Han Chao luka dan kabur. harus mati. Baik. Kali ini, kau sendiri yang bawa orang. Urusan di rumah, pelacur kau tahan dulu. Nanti kalau sudah selesai hubungi Tartar lagi. Lagi pula, karena Chu Wushuang sudah muncul. Dia juga tak boleh hidup. Bunuh dia. Buat seolah Han Chao melawan dan bunuh. Satu tembakan dua burung ketua bijak. Hamba pasti tak mengecewakan. Ayo, semua angkat ke sana. Semua angkat ke sana. Baik. Ayo pelan-pelan. Lapor Panglima, kemarin Tartar serang malam, tewas belasan saudara, beberapa luka ringan, semua di tenda. Panglima, Panglima, Panglima. Tak apa. Bagaimana luka? Luka ringan tak parah. Istirahat yang baik. Terima kasih Panglima. Aku saja. Terima kasih Panglima. Lapor Panglima. Pemburu Chu Wushuang dari Kementerian Hukum ingin bertemu. Silakan masuk. Panglima mempersilakan. Hormat pada Panglima. Sudah lama dengar nama, akhirnya bertemu. Ini wakilku Xiao Zuman. Tuan Wushuang, Wakil Xiao. Panglima menjaga perbatasan siang malam bekerja. Sungguh besar jasanya. Han Chao kabur, peta senjata api hilang. Aku malu pada Kaisar. Ada kabar Han Chao. Ini pelayanku kurang tahu aturan. Maafkan Panglima. Tak apa. Kabarnya Han Chao lagi melakukan pembunuhan di Yang Liu. Keluarga Xiao Tong tewas. Tuan Wushuang, ini bukan tempat bicara. Mari ke kediaman. Baik. Panglima, makanan sudah siap. Turunlah. Tuan Wushuang, hanya makanan sederhana. Tak ada daging besar. Maafkan. Tak apa. Panglima begitu hemat. Ini patut kutiru. Tuan Wushuang, Panglima punya aturan di ketentaraan. Tak boleh minum arak, takut serangan Tartar. Makanya tak siapkan arak. Mohon maklum. Kalau begitu aku minum teh. Hormat pada dua jenderal, silakan. Panglima pasti tahu maksud kedatanganku. Peta senjata api hilang. Kaisar murka. Ini semua salahku, kurang awas. Baru Han Chao bisa curi peta senjata api. Akibatnya peta hilang entah kemana. Peta senjata api dulu di mana? Selama ini di divisi senjata api. Dan aku pasang penjagaan ketat. Perintahkan siapapun masuk dibunuh. Lalu kenapa bisa dicuri Han Chao?
Di ketentaraan sudah ada yang lapor. Han Chao dicurigai berkhianat. Aku. Tuan mungkin tak tahu. Han Chao keturunan keluarga setia. Sehari-hari berprestasi baik. Ayahnya Jenderal Han Yanlin adalah teladan kami. Orangnya jujur dan baik. Makanya Panglima lengah percaya pada orang jahat. Aku lalai. Aku tak bisa lepas dari kesalahan. Tuan Wushuang, nanti setelah aku dapat peta senjata api, pasti segera ke istana minta ampun. Baik. Pelayan bawakan arak lagi. Baik. Paman. Ada kabar Han Chao? Tidak. Kalau tak dapat kabar kau pulang, untuk apa? Begini bicara pada pamanmu. Kau kira, aku juga budak yang bisa disuruh-suruh. Aku ini kan untuk menegakkan keadilan. Baru rela jadi begini. Kau itu babak rebus hanya mulut keras. Kau. Katanya geng terbesar. Malah tak bisa dapat kabar orang. Lihat kau, hanya punggung babi tak berguna. Kau, Han Chao di Hangzhou. Haus sekali. Minum. Pergi kemana? Kau makan sendiri sebanyak ini. Kau jelmaan hantu kelaparan. Makanan di istana Panglima terlalu hambar. Kata Panglima hidupnya begitu sederhana. Wajar. Kau urus wajar atau tidak? Cepat makan. Nanti kita ke Hongsu malam ini. Kesana untuk apa? Tangkap Han Chao. Kau tahu Han Chao di Hangzhou? Aku dengar dari teman persilatanku. Cepat makan, cepat makan. Ayah, kenapa kau selamatkan dia? Kalau pemerintah datang, besar dosa menyembunyikan buronan. Jenderal Han berjasa padaku. Anaknya dalam kesusahan. Aku tak bisa diam. Ayah, dia pembunuh pengkhianat. Tak mungkin. Aku melihatnya besar. Dia takkan berbuat begitu. Tapi di luar semua sudah tahu. Dia sekarang membunuh tanpa ampun. Kalau dia sadar, kita semua tak bisa lolos. Aku masuk bunuh, dia selamatkan rakyat. Berhenti. Keluarga Feng turun-temurun jadi tabib. Yang tahu cuma menyembuhkan orang. Mana ada yang bunuh orang? Taruh pisau, taruh. Taruh anak. Aku tak peduli. Jangan bunuh orang. Pokoknya dia tak boleh tinggal di sini. Aku lapor polisi. Bibi, aku tak mau merepotkan kalian. Pergi. Kau tak boleh pergi, ikut aku ke kantor. Adik, keluarga Paman Shou bukan aku yang bunuh. Aku difitnah. Jangan berdalih. Benar atau tidak tak urusanku. Nanti polisi yang putuskan. Ikut aku. Dasar tak tahu balas budi. Aku selama ini mengajarimu apa? Kau pergi? Pergi. Lixien. Keponakan, anak muda tak tahu apa-apa, jangan dimasukkan hati. Istirahat di sini. Perlahan. Kalau mau bicara perlahan bilang ke paman. Baik. Tuan polisi, orangnya di sini. Cepat jalan. Kalian, Lexin ini bagaimana? Ayah polisi tangkap orang, jangan urus. Pasti Han Chao sendiri bawa. Jalan. Paman Bibi jaga diri. Jalan. Tuan, dia difitnah.
Kalian siapa minggir? Tak usah bicara serang. Berhenti. Han Chao taruh pisau serah diri. Kalau tidak aku bunuh orang tua ini. Han Chao, ayahku menyelamatkan nyawamu. Kau bunuh keluarga Paman Shou. Mau bunuh seluruh keluargaku juga. Kaulah Han Chao. Kalian siapa? Ini pemburu nomor 1. Tuan Chu Wusuan. Benar. Tuan Chu, aku difitnah. Tolong bebaskan aku. Aku tahu. Kau tahu dia difitnah. Kalau dia benar berkhianat setelah dapat peta senjata api, harusnya kabur keluar perbatasan. Tapi dia kabur ke arah sebaliknya. Kau kecanduan jadi polisi. Kita serahkan orang ke pemerintah. Dapat hadiah selesai. Kau masih mau menyelidiki? Kalau dia difitnah, di pemerintah itu hukumannya mati. Kita jadi algojo. Dengar aku. Siapa bunuh, siapa difitnah. Nanti pemerintah yang putuskan, bukan urusan kita. Tapi aku mau tahu kebenaran. Kau benar-benar merasa jadi Chu Wusuan? Tuan Chu, dengan ada Tuan, pasti aku bisa dibebaskan. Belum tentu. Kenapa? Bukti yang kumiliki masih kurang. Tuan Chu mau tahu apa? Han pasti jawab semua. Setahu aku, kau masuk divisi senjata api malam hari. Curi peta senjata api. Benar. Peta itu sekarang di mana? Lalu, aku berikan pada Paman Shou. Paman Shou, aku difitnah. Pengkhianat bukan aku tapi Chen Binghe. Kau bilang, Panglima. Dia mau jual peta senjata api ke Tartar. Ini peta senjata api dan surat rahasia pengkhianatannya. Chen Binghe anjing pengkhianat. Aku minta Paman Shou bawa peta dan surat ke istana, serahkan ke Kementerian Hukum. Kalau kau sekarang semua pihak memburuku, aku akan alihkan perhatian mereka. Paman Shou, kuserahkan padamu. Hati-hati.
Cepat pergi. Paman Shou, pergi. Paman Shou. Paman Shou, Paman Shou. Cepat pergi. Akulah yang menyebabkan keluarga Paman Shou tewas. Peta senjata AP juga kemungkinan hilang. Kau bilang pemimpin Tartar menulis surat rahasia untuk Chen Binghe. Barang sepenting ini, bagaimana kau bisa dapat? Kebetulan, saat itu aku dan beberapa saudara patroli perbatasan ketemu beberapa orang Tartar mencurigakan. Aku dan saudara kejar mereka. Kau yakin? Suratnya asli. Pemimpin Tartar bernama Suokala. Di atas ada tanda tangan dan capnya. Pasti benar. Lalu, aku juga mau laporkan ini ke istana. Tapi mereka janji transaksi besok. Waktu tak cukup. Aku dan Huyon terpaksa masuk divisi senjata api malam. Siapa? Inspeksi rutin. Tunjukkan surat perintah. Surat perintah. Cari. Jenderal ketemu. Pergi. Divisi senjata api tempat penting. Masa cuma 2 penjaga? Aku juga heran. Aku duga Chen Binghe sengaja biarkan aku ambil peta senjata api, lalu suruh orang rebut. Biarkan semua kesalahan ditimpakan padaku. Sekarang kau incaran mereka. Setiap saat bahaya. Lebih baik sembunyi dulu. Sekarang, kalau aku bawa kau ke kantor, belum tentu aman. Ya. Dunia seluas ini. Tak ada tempat untuk Han. Aku punya. Kau punya. Aku berkeliaran di dunia persilatan bertahun-tahun. Teman di persilatan pasti banyak. Kau bisa singgah di rumah temanku dulu. Bersembunyi di dunia persilatan. Sekarang cuma itu caranya. Tolong. 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 Bersihkan siap berangkat. Baik. Tolong. Tolong. Kenapa tak lari lagi? Ikut aku ke gunung, makan enak minum anak mau. Tolong. Tolong, tak ada yang akan menolongmu. Di sini tak ada orang. Tolong. Lepaskan aku. Binatang. Tunggu, Kenapa? pagi-pagi begini. Ada wanita tani muncul di hutan sepi. Pasti aneh. Pukul aku pukul. Suruh pukul-pukul.
Apa yang aneh? Perampok culik orang, masa pilih waktu dan tempat? Aku mau menegakkan keadilan. Berhenti. Hari ini beruntun. Datang lagi satu. Lepaskan orang itu, kalau tidak aku tak segan. Aku suka yang tak segan. Saudara, tangkap hidup-hidup semua dapat bagian. Baik. Kau perempuan kecil. Jenderal Han. Han Chao. Kau apa yang kau lakukan padanya? Dia terkena asap pingsanku. Shen Bingye suruh kau kan? Tanya pada Raja Neraka di sana. Mau bunuh tutup mulut. Tak usah bicara bunuh dia. Serang. Lepaskan dia. Kalau kau maju aku bunuh dia. Kau berani. Kau lihat saja mayatnya. Jia Yimin. Chu Wushua, bagaimana Feng Nona? Dia pingsan. Aku pikir kau di sana. Bagaimana aku jelaskan pada ayahnya? Nona Feng. Ternyata dia putri ketua geng pengemis Feng Qingshan. Ketua, bagaimana Feng Nona? Nafas anakku teratur. Denyut nadi stabil. Tak ada tanda keracunan. Harusnya segera sadar. Senior Zio tak apa. Anakku tak apa. Oh ya. Bagaimana penyelidikan kasusmu? Baru mulai jelas, tapi saksi mati. Sebenarnya, kasus pemerintah. Geng kami tak biasa ikut campur. Tapi aku dengar peta senjata api menyangkut keselamatan dinasti Ming. Kalau ada yang bisa kubantu, katakan saja. Senior begitu setia, peduli negara, aku kagum. Aku juga berterima kasih kau antar anakku pulang. Begini, tinggal beberapa hari di sini. Aku akan jamu. Senior tak perlu sungkan.
Aku masih ada tugas. Nanti kalau kasus sudah selesai, aku akan mampir lagi. Baiklah, nanti setelah Tuan Chu dapat peta senjata api, kita minum bersama. Salam, ku antar. Silakan. Feng Nona, kali ini kau bikin ayahmu dan aku cemas. Feng, lebih baik. Lebih baik. Cuma kepala masih pusing. Kau ini, ayah cuma marah sedikit. Kau kabur dari rumah. Sekarang tahu bahaya dunia persilatan. Ayo, ayo, makan. Makan daging. Tak nafsu. Jia Yiming. Dia di mana? Dialah Chu Wushuang. Tak mungkin. Namanya Jia Yiming seorang guru. Dialah pemburu Chu Wushuang. Ahli papan atas Kementerian Hukum. Langsung dapat perintah dari Kaisar. Pantasan saat aku setengah sadar, aku merasa dia bisa bela diri. Ternyata dia terus bohong. Itu Jia Yiming. Buang kata Jia. Itu kan nama palsu. Feng Nona dia sudah bilang itu dari awal. Kemana dia? Sudah pergi. Tak boleh, aku harus cari dia. Berhenti. Kau cari dia untuk apa? Aku bantu dia selidiki. Kau bukan petugas pemerintah. Kau ikut campur untuk apa? Han Chao mati karena aku. Kalau tak temukan wanita itu, aku takkan berhenti. Kali ini kau hampir mati. Kau masih berani keluar main lagi. Justru karena berbahaya. Aku tak bisa biarkan Chu Wushuang sendiri. Bertarung sendirian. Aku harus bantu dia. Feng Nona dengar kata ayahmu. Tinggal di rumah. Paman. Kalau aku tak pergi, bagaimana aku berhadapan dengan Han Chao yang mati? Sepanjang hidupku takkan tenang. Cukup. Kau di rumah saja introspeksi. Tak boleh kemana-mana. Ayah. Ayah. Pelayan bayar. Datang. 3 tel perak tuan. Ini aku bayar. Terima kasih Tuan. Kenapa kau datang? Aku kabur. Dasar pembohong besar. Kenapa kau bohong? Ini bagaimana? Kau malah tanya aku. Aku diperintah menangani kasus. Aku lihat kau meniru aku. Kukira ada dalang di belakangmu. Jadi mau selidiki. Tapi setelah diselidiki, ternyata kau cuma iseng. Tak ada maksud apa-apa. Kau yang punya maksud. Katanya guru tak bisa bela diri. Aku benar-benar percaya. Aku benar-benar bodoh. Aku tak bilang begitu. Dengar. Kali ini ke perbatasan, penuh bahaya. Aku sendiri tak yakin. Nora, lebih baik kau pulang. Aku tak pulang. Aku mau cari peta senjata api. Aku mau bersihkan nama Han Chao. Kita mau. Tunggu dengar dulu. Kalau terjadi apa-apa lagi, bagaimana aku bilang ke ayahmu? Kau tak perlu bilang. Hidup mati sudah takdir. Feng Xiao, bukan penakut. Tak boleh. Tak boleh pergi. Kau tak mau bawa aku. Aku selidiki sendiri. Tunggu. Kau setuju? Duduk. Boleh pergi. Tapi dengar dulu. Semua harus ikut kataku. Jangan bertindak sendiri. Baik, setuju. Sesuai katamu. Kau tuan, aku pelayan. Aku ikut katamu. Aku tak sanggup dapat pelayan sepertimu. Suka main pukul dan tendang. Bagaimana pendapatmu tentang kasus ini? Menurutku peta senjata api masih di tangan Chen Bengi. Seyakin itu. Surat rahasia berkhianat ke Tartar. Itu buktinya. Dari situasi sekarang, memang Chen Binghe paling dicurigai. Kita ke kamp militer tangkap dia. Tak boleh. Kenapa? Kita sekarang lemah.
Tak punya bukti cukup. Jangan bertindak sendiri. Lalu harus bagaimana? Ke kantor Ningxiu cari bantuan. Tuan Chu, hamba sibuk urusan. Buat Tuan menunggu. Bupati tak perlu sungkan. Ini kepala penangkap kantor Wang An. Cepat sembah pada pemburu Chu Wushuan. Tuan Chu, bukankah kau guru di Yang Liu? Ternyata kau perempuan. Tuanku untuk memudahkan tugas. Kadang menyamar. Selidiki diam-diam. Kami berdua. Satu terang, satu gelap, satu asli, satu palsu. Saling kerjasama. Lebih mudah cari petunjuk. Cerdas. Pantang pemburu nomor 1. Ternyata kalian sudah kenal. Itu bagus. Kasus hilangnya peta senjata api sangat penting. Wang Ani, urusan kantor kau tahan dulu. Ke depan ikut Tuan Chu. Baik, siap sedia diperintah Tuan Chu. Baik. Satu asli, satu palsu, satu terang, satu gelap. Sekarang kemampuanmu berbohong semakin lihai. Ini kan bagus, karena Tuan Chu mengajar. Ada pepatah, dekat merah jadi merah, dekat hitam jadi hitam. Feng Nona, Paman, senior. jangan-jangan ayahku suruh kau panggil aku pulang. Kau bilang padanya, kalau kasus belum selesai, aku tak pulang. Kau salah sangka pada ayahmu. Ketua khawatir takut kau kenapa-napa. Suruh aku bantu. Senior, bantu cari orang ini. Tak masalah. Semua salah hamba kurang cakap. Tak berhasil singkirkan Chu Wushuang. Minta ketua hukuman. Tak usah. Kau bunuh Han Chao. Itu juga jasa besar. Jasa dan salah seimbang tak dihukum. Terima kasih ketua. Karena kau sudah ketahuan. Lebih baik ke rumah pelacur sembunyi dulu. Kebetulan, orang Tartar juga harusnya datang. Baik. Murid geng pengemis tersebar di mana-mana. Cari wanita ini tak sulit. Lalu bagaimana? Langkah selanjutnya. Kalau kau jadi Chen Binghe, setelah dapat peta senjata api, akan kau sembunyikan di mana? Kamp militer. Banyak orang tak aman. Seharusnya tidak. Kalau aku akan sembunyikan di kediaman Panglima. Orang itu siapa? Sepertinya kepala pelayan mereka. Pernah lihat waktu makan di sini. Malam begini tak tidur mondar-mandir. Tak wajar. Kenapa lambat? Barang sudah diangkut. Sudah, pergi. Kepala toko Lin, kepala pelayan Li, barang sudah digerobak. Ini uang bayaran. Kirim barang ke kepala toko Lin. Hati-hati. Kau ikuti kepala pelayan. Aku kejar gerobak. Baik. Pergi. Semua angkat masuk.
Kepala pelayan Li silakan. Aku ikuti terus. Dia pergi ke pegadaian Futong. Di kau ada hasil. Aku juga periksa. Di gerobak bawa garam kasar. Garam kasar. Nampaknya kepala pelayan jual garam ilegal dan simpan uang di pegadaian. Bawanya tentara perbatasan. Itu artinya Shen Bingye pasti tahu. Chen Binghe sungguh berani. Tak cuma jual peta senjata api, juga jual garam ilegal. Dia bunuh Han Chao transaksi peta senjata api. Kita tak punya bukti, tapi dia jual garam ilegal. Itu juga kejahatan berat. Jadi rencana selanjutnya. Daripada menunggu, lebih baik menyerang. Biarkan dia terpeleset. Tuan lihat. Li Shun siapa? Ini. Katakan. Kepala pelayan Li Shun dari kediaman Panglima. Untuk apa? Atas perintah Bupati, mengundang kepala pelayan Li Shun ke kantor. Ini kediaman Panglima tak boleh masuk. Ada urusan laporkan dulu ke Panglima. Ini lencana pemberian Kaisar. Lihat lencana seperti lihat Kaisar. Mundur. Panglima. Tuan Chu. Tuan, Li Shun sudah mati. Tuan Chu, dengar penjelasanku. Aku tak bersalah. Li Shun bukan aku bunuh. Dengar penjelasanku. Tuan peta senjata api. Ini. Kenapa peta senjata api di tubuhmu? Tuan Wushuang. Ada orang sengaja menjebakku. Surat ini palsu. Aku sama sekali tak ada hubungan dengan Tartar. Kalau palsu, kenapa kau robek? Aku pikir, surat ini kalau ketemu orang lain akan timbul masalah tak perlu. Makanya mau langsung musnahkan. Surat asli atau palsu belum jelas, tak cukup jadi bukti. Lalu kepala pelayan Li Shun tewas. Peta senjata api kenapa di tubuhmu? Dua hal ini, bagaimana kau jelaskan? Hari ini aku libur. Latihan kungfu di kediaman. Tiba-tiba ada suara aneh di belakang. Aku lihat bayangan hitam. Aku kejar bayangan ke kamar Li Shun. Lihat Li Shun sudah mati. Sedang peta dan surat ada di meja. Untuk mencegah peta hilang lagi, aku masukkan ke saku. Apa salahnya? Soal Li Shun, dia pelayan yang ikutku bertahun-tahun. Kenapa aku bunuh dia? Li Shun jual garam ilegal. Sekarang sudah ketahuan. Kau untuk selamatkan diri, tentu bunuh tutup mulut. Aku akui. Aku suruh Li Shun jual garam ilegal ambil untung. Tapi aku tak bunuh tutup mulut. Apalagi berkhianat dan curi peta senjata api. Panglima dulu bilang, divisi senjata api dijaga ketat, siapa masuk dibunuh. Tapi menurut Han Chao, malam itu dia curi peta. Penjagaannya sangat lemah. Hampir tak ada penjaga, tak mungkin. Divisi senjata api selalu dijaga ketat. Ya, bayangan hitam itu pasti Han Chao. Dia dendam padaku, makanya mau menjebakku. Han Chao sudah mati. Apel. Cepat, di sana, minta orang mereka. Kenapa tahan Panglima? Tuan, kenapa? Ada tentara perbatasan masuk kantor.
Zhu Wushuang, cepat lepaskan panglima kami. Lepaskan, lepaskan. Zhu Wushuang keluar. Lepaskan panglima. Lepaskan, lepaskan. Lepaskan panglima. Cepat lepaskan panglima. Lepaskan panglima. Wakil Xiao, ini maksudnya apa? Zhu Wushuang, cepat lepaskan panglima. Panglima Chen terlibat banyak dalam kasus hilangnya peta senjata api. Aku sedang menyelidiki. Selain itu, dia dan kepala pelayan Li Shun jual garam ilegal, melanggar hukum negara. Panglima besar, masa kantor kalian bisa tangkap seenaknya? Panglima kami difitnah. Jangan fitnah dia. Panglima kami difitnah. Lepaskan panglima. Fitnah atau tidak bukan kalian yang tentukan. Harus bukti. Tak peduli bukti. Kalau tak lepaskan, kami akan berbuat. Kau berani. Saudara serang. Berhenti. Panglima, 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 panglima. Kalian mau apa? Mau berontak? Aku Chen bertempur puluhan tahun. Apa kalian mau buat aku jadi pengkhianat? Pemburu agun. Garam ilegal yang dijual panglima. Semua untuk kami. Ya, semua untuk kami. Panglima sayang pada prajuritnya. Perang perbatasan sengit banyak korban. Tapi dana santunan dari istana tak cukup sama sekali. Ya, tak cukup. Tak bisa hidup tua. Banyak saudara gugur. Ada orang tua dan anak istri. Semua perlu diurus. Ya, ampunilah panglima. Uang jual garam ilegal. Semua panglima berikan pada mereka. Dia sendiri hidup susah. Panglima orang baik. Ampuni panglima. Ampuni. Semua tenang. Meskipun panglima kalian jual garam ilegal bisa dimaklumi. Tapi kasus peta senjata api, semua bukti mengarah padanya. Dia tak bisa lepas. Chen Binghe, besok aku bawa kau ke istana. Perbuatanmu akan diputuskan kaisar. Tuan Wushuang, aku mau ikut ke istana. Panglima, kami tak bisa tanpa tuan. Ya panglima, tak bisa tanpa tuan. Zhao Zuin dengar perintah. Hamba siap. Aku sudah putuskan. Sekarang kau bawa pasukan kembali ke kamp. Baik. Pergi. Kasus peta senjata api akhirnya selesai. Aku siapkan makanan minuman. Kita rayakan. Kau melamun apa? Selesai. Belum tentu. Chen Binghe sudah tertangkap. Peta senjata api juga ketemu. Kita berhasil. Jual garam ilegal memang kejahatan berat. Tapi istana untuk menenangkan tentara biasanya pura-pura tak tahu. Jadi Chen Binghe tak perlu ambil risiko besar. Bunuh kepala pelayan Li Shun dan peta serta surat muncul di kamar Li Shun. Kau tak merasa aneh? Kalau pembunuh keluarga Sultan, pencuri peta senjata api adalah kepala pelayan Li Shun. Chen Binghe takut kita lacak ke dia. Dia bunuh Li Shun. Han Chao kehilangan peta dan surat. Sudah beberapa hari. Kalau Chen Binghe yang suruh, kenapa dia tak musnahkan surat dan malah bikin susah sendiri? Masuk akal. Apalagi hari ini di pengadilan. Saat aku bilang Han Chao sudah mati, aku lihat Chen Binghe tak tahu. Itu artinya, pembunuh Han Chao belum tentu suruhan Chen Binghe. Dan hari ini prajurit berontak. Chen Binghe tak ada tanda berkhianat. Dia juga setuju ikut ke istana. Itu artinya, kemungkinan dia difitnah. Paman, Wanginya. Meriam naga sakti dari peta senjata api, sungguh rumit. Lihat saja bentuknya pasti dahsyat. Kalau punya ini, tentara Ming kita akan tak terkalahkan.
Tapi, senior kenapa? Kantor persenjataan takkan pakai kulit begini. Maksudnya, Coba lihat, ini kulit sapi mati dari barat laut. Mudah kering. Dan tulisannya kena air hilang. Paman, maksudmu? Ini palsu. Kalau ini palsu, semua jadi masuk akal. Paman, pembunuh Han Chao sudah ketemu. Kau pulang. Ketemu. Di mana? Aku lihat wanita itu masuk rumah pelacur. Rumah pelacur. Tempat apa? Rumah pelacur. Rumah pelacur. Baik. Malam ini kita intai rumah pelacur. Namanya Hua Erniang, bintang utama rumah pelacur. Tuan pelan-pelan. 2 orang silakan masuk. Ayo silakan. Silakan. Pelayan. Layani baik. 2 tuan. Ada garis kenalan. Sejujurnya, kami datang karena dengar nama. Saudaraku ini ingin sekali lihat bintang utama kalian. Tuan, aku bicara langsung. Jangan dimasukkan hati. Mau lihat bintang utama? Harus bayar banyak. 50 tael. Cukup buat saudaraku semalam bintang utama. Hei Zi, datang. Cepat. Antar tuan ke kamar Erniang. Baik. Ikut aku silakan. Tuan. Tuan begitu murah. Ibu takkan pelit. Kemana? Kamar atas beli 1 dapat 1. Aku tak perlu. Nona tamu datang. Tahu turunlah. Hari ini aku sebenarnya malas terima tamu, tapi dengar tamu tulus. Mau bayar mahal untuk menemuiku. Baiklah aku penuhi. Temui. Aku sudah dengar. Kakak cantik tiada tanding, pesona memikat. Untuk lihat kecantikan kakak, aku selalu rindu. Tak bisa tidur malam. Aku memberi hormat. Aku kira tamu kasar. Tak kusangka tuan muda begitu tampan. Kakak terlalu memuji. Tuan diam saja, silakan duduk. Tuan bukan orang sini. Harus panggil apa? Aku Jia Yiming. Sejak kecil ikut ayah dagang. Tahun lalu baru pulang. Jadi kakak belum pernah lihat aku. Sayang. Tuan Jia tampan sekali. Wajah pria tapi cantik. Aku selalu hanya menghibur tak jual tubuh. Sayang. Tuan padaku. Suka dari pandangan pertama, dan rela bayar mahal. Aku jadi tak enak menolak. Tuan ini maksudnya apa? Apa? Tak suka padaku? Kakak salah sangka, aku kaget. Lihat kecantikan kakak. Bermulut manis. Ayo. Malam indah begini. Ada gadis cantik di samping. Kalau tak ada arat, akan sia-sia. Aku tuang. Biarkan aku kakak. Ternyata tuan sudah mahir. Ibu rumah salah lihat. Kakak silakan. Tuan silakan. Tuan kelihatan akrab. Sebelumnya, kita pernah ketemu. Pasti di mimpi kakak. Tuan lucu sekali. Kakak silakan. Bubuk pingsan tak berbau.
Taruh di araknya biar dia minum. Kalau sudah minum, kita tanya apa dia jawab. Dan sesudahnya dia lupa. Kau cukup cerdik. Waktu semalam sangat berharga. Pasti akan kubuat kau puas. Senang seperti dewa. Aku. Cukup. Wajahmu kenapa? Wajahku. Wajahmu. Interogasi dulu. Hua Ernian. Hua Ernian. Siapa suruh kau bunuh Han Chao? Gang Naga Sakti. Ketua. Siapa ketua geng Naga Sakti? Dia selalu pakai topon. Aku tak tahu. Tak tahu. Di mana peta senjata api? Di tangan ketua. Kalian ambil peta untuk apa? Cari Tartar. Tukar emas. Kapan transaksi di mana? 5 Mei. Gunung Barat. 5. Besok. Ya. Buka baju. Nanti kalau dia sadar takkan curiga padamu. Cepat. Datang-datang. Pemimpin apa kabar? Tak usah banyak bicara. Di mana peta senjata api? Di mana emasnya? Turunkan barangnya. Peta senjata api memang luar biasa. Terima kasih ketua, kan besar kita masih panjang. Hadang mereka. Baik-baik. Semua diam. Zhu Wushuang, kenapa kau di sini? Untuk tangkap kau. Ketua geng Naga Sakti. Kasus itu sudah selesai. Kenapa kau masih menyelidiki? Karena peta senjata api itu palsu. Tak mungkin. Peta begitu sempurna. Kau tahu bagaimana? Tentu aku yang bilang. Kau memang meniru bagus, tapi kau pakai kulit sapi lokal. Tak boleh ada yang hidup. Bunut.
Ternyata kau wakil show. Cari mati. Geng pengemis di sini. Saudara geng pengemis datang. Bunuh. Xiao. Ayah kenapa bawa banyak orang? Aku takut kau kenapa-napa. Begini kau bantu. Di sini serahkan padaku. Baik. Zhou Zuyin. Cepat serah diri. Tak mau. Perintah Kaisar. Chen Binghai jual garam ilegal. Harusnya dipecat dan diadili. Tapi karena menjaga perbatasan berjasa besar. Dan uang garam dipakai santuni prajurit gugur. Maka bisa dimaklumi tak dihukum. Hamba bersyukur pada Kaisar. Semua bangun cepat. Bagus sekali. Kaisar bijak, Panglima bisa tenang. Panglima, ini peta senjata api asli. Terimalah. Peta senjata api hilang lalu ketemu. Berkat bantuan semua. Aku Shen berterima kasih. Panglima tak perlu sungkan. Tak perlu sungkan. Ya. Peta senjata api menyangkut keselamatan negara. Sebagai rakyat Ming, geng pengemis wajib bantu. Ya. Panglima memimpin tentara berjuang di medan perang. Kami yang harus berterima kasih pada Panglima. Panglima, 10.000 tal emas dari Tartar. Kaisar sudah perintahkan, diserahkan pada Panglima untuk keperluan militer. Aku ingin buat 20 meriam naga sakti. Dengan 10.000 tal emas ini, bisa terwujud. Kalau aku laki-laki bagus, bisa ikut tentara, ikut Panglima ke medan perang. Feng adalah pahlawan wanita, tak kalah dengan laki-laki. Ayah, kau dengar. Panglima memujiku. Dengar. Kau sudah hebat, sukses. Ayah. Semua. Aku siapkan makanan di belakang. Silakan semua. Silakan, silakan, silakan.
Kenapa lagi kau? Kemana? Kembali ke istana lapor. Bukankah kau pulang ke geng pengemis? Aku kabur lagi. Kasihan ayahmu, jangan bikin susah. Kantor polisi terima perempuan. Untuk apa kau mau jadi polisi lagi? Tentu. Tegakkan keadilan betapa hebat. Nora, kami tak terima perempuan. Sampai jumpa. Asal kau bawa aku menyelidiki, kau tetap tuan aku pelayan. Aku tak sanggup dapat pelayan sepertimu.